وإلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Berarti 73 udah. 37. 37. 73. Bahasa Arabnya diartiin langsung satu-satu. 37 udah berarti sekarang. Kemarin baru ngertiin dong. Oh ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma iftah 'alaina fathahal 'arifin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikal muqarrabin. Amin ya Allah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'du, alhamdulillah Allah kasih kita kesehatan, masih bisa melanjutkan ta'lim. Yang kita akan lanjutkan ke hadis 37. Setelah dimana kita bahas sebelumnya hadis 36 ini banyak hal yang terkait kebaikan, ya. Jami'ul khair. Hadis panjang, maknanya pun luar biasa panjang, terkandung di dalamnya ilmu, fadilahnya zikir, ya, dan lain sebagainya. Bahkan termasuk dikategorikan pertolongan dan sandaran diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang hadis yang kemarin. Dilanjut. Di mana hadis yang ke-37 ini berkaitan dengan hadis sebelumnya, karena di dalam makna hadis yang sebelumnya ini diantaranya yang terakhir kita bahas dulu, al-mubadarah ila taubati wal istighfar wal amal shalih, di mana hadis sebelumnya itu menganjurkan kepada kita untuk bersegera, ya, bersegera untuk melakukan amal-amal soleh dan juga beristighfar, taubat, ya, istighfar, melakukan amal-amal soleh, seperti mana dia difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Percepatlah atau bersegeralah untuk mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Tuhan kalian, dan juga bersegeralah untuk berharap menginginkan surga yang mana luasnya langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, ya, yang mana surga itu yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Di dalam arti kata Allah berfirman, ayo buru-buru, cepat-cepat. Jadi jangan dinanti-nanti kalau untuk amal-amal soleh, atau kalau dibilang di sini dalam Al-Quran, jangan dinanti-nanti kalau untuk ngomong taubat, istighfar. Karena apa? Allah selalu mempersiapkan ampunan untuk siapapun hambanya yang inginkan, dan juga Allah sudah siapkan, Allah janjikan surga yang luasnya luar biasa, ya. Dan itu Allah janjikan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Di mana ini? Dalam ayat ini dikatakan bahwa adanya kategori orang-orang bertakwa itu seperti apa, ya. Jadi kalau ngomongin alhamdulillah kita bertakwa sama Allah, sesuai apa yang kata dinasihatin sama khatib Jumat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa. Nah, kita bertakwa. Tapi sesuai nggak dengan apa yang di dalam ayat ini? Emang takwa apa? Nah, ini
alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Salah satu dari antara bukti ketakwaan seseorang itu di mana dia berinfak, ya, menginfakkan dalam keadaan ramai ataupun dalam keadaan sendiri, ya, dilihat orang atau nggak dilihat orang. Yunfikun yang di sini mungkin kalau dibilang berkaitan dengan infaknya harta, tidak. Infak ini dedikasi dalam dirinya, seluruhnya dilakukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya wal kadhimil ghaid wal afin anin nas, ya. Wal kadhimil ghaid, ya. Yang dimana kalau dibilang kadhimil ghaid ini wal afin anin nas, menjauhkan segala sesuatu yang bahaya, wal afin anin nas, dan juga selalu memberikan ampunan atau kata maaf, ya, yang selalu memaafkan untuk orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, karena Allah itu mencintai, suka sama orang-orang yang berbuat baik. Kita kan tafsirannya di sini bisarra wa dharra fi jamil ahwal, ya. Sarra wa dharra itu fi jamil ahwal, bahkan dalam keadaan apapun, kelihatan nggak kelihatan, atau bahkan kalau dibilang bisa diartikan juga al-usur wal yusur wasyiddatu warrahmah, baik dalam keadaan yang senang ataupun sedih, lagi galau, malas mau ibadah, takwanya stop dulu lah, kagak ada begitu, ya. Kagak ada yang namanya kalau lagi malas takwanya stop, nggak bisa begitu, ya kan. Ntar kalau lagi senang barulah semangat lagi. Ada yang kebalikan, ya, kalau lagi senang lupa takwa, ya, kasih rezeki banyak kalau jalan-jalan, ya kan. Ada yang kayak begitu, kalau lagi susah baru dah takwa biar senang lagi, kan. Itu ada orang-orang kayak gitu, ada, ya. Nah kita mah jangan dalam keadaan kesulitan dengan masalah ataupun dalam keadaan senang, baik dalam keadaan sendiri atau ramai dan lain sebagainya. Al-kadhimul ghaid yahbisunahu fi nufusihim wa la yadharunahu, ya. Nah bilang, ya, melepaskan segala sesuatu yang apa tadi yang bilang? Yang dimaksud dengan kadhimul ghaid ini yahbisunahu fi nufusihim, ya, segala sesuatu itu, ya, dia simpan dalam dirinya, wala yadharunahu, apapun keadaan yang terjadi dalam diri, ya. Al hadits as-sabi wa thalathun. Nah, sekarang hadis yang ke 37. Sebenarnya kemarin udah diartikan, ya, dimanakan sedikit. Gimana Ani bin Abbas ini tentang tentang adlullah ta'ala wa fadluhu wa qudratuhu. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala. Hadis riwayat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan ini disampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi, yang memang di mana yang disampaikan Rasul ini diriwayatkan atau disampaikan langsung dari Tuhannya, langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tabaraka wa ta'ala. Apa? Innallaha katabal hasanat wa sayyi'at tsumma bayyana. Nah, ini yang dimaksud dengan yarwihi an rabbih ini apa? Karena memang ini adalah hadis oleh-oleh, kalau dibilang kata orang-orang ceramah, ya, oleh-olehnya dari Isra Mi'raj. Ini hadisnya pas banget, ya. Habis Isra Mi'raj kemarin beres Rajab, kita udah sampai di mari. Kita tahu nih dapat oleh-olehnya di mari. Isra Mi'raj kemarin, kan. Ada yang ngadain baru kemarin nih, sekalian tawakufan, ada kan, banyak kan, ya. Ada banyak. Nah ini nih kata Rasulullah SAW, innallaha katabal hasanat wa sayyi'at tsumma bayyana. Jadi diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berfirman. Tapi sebelumnya Rasulullah jelaskan dulu, innallaha katabal hasanat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencatatkan kebaikan, wasayyi'at, dan juga keburukan. Tsumma bayyana, namun dicatatkan kebaikan dan keburukan itu dijelaskan di sana. Nah, konteksnya apa saja kebaikan-kebaikan yang dicatat, kapan saja dicatat, nah itu oleh siapa pencatatnya, ya. Lalu buat apa dicatat, maksud bayana itu. Tapi bayana di sini bahwa manhama nanti setelahnya. Tapi kita harus tahu summa bayana, selain di mana Allah katabal hasanat wa sayyi'at.
Tapi kalau semua kita pengen artikan innallaha kataba, sesungguhnya Allah SWT mewajibkan, mewajibkan, memerintahkan, ada perintah. Makanya kita tahu bahwasanya hukum itu adalah perintah. Hukum itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu kebaikan, baik itu keburukan. Itu perintah. Masa keburukan diperintah sama Allah? Ntar dulu, makanya kudu lempeng nih. Ngartinya kudu lempeng, pahamnya kudu lempeng. Kebaikan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilakukan. Keburukan, kejahatan, kezaliman dan apapun itu jenisnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijauh atau ditinggalkan. Jelas ya? Iya. Nah, karena memang di sini kalau diartikan innallaha kataba, ya, memang itu adalah sebuah catatan kalau dilakukan. Tapi kalau kita lihat ini adalah kataba, yang dimaksud adalah diwajibkan, diperintahkan oleh Allah SWT. Semuanya sudah takdirnya. Jadi kembali banyak lagi makna-makna atau banyak lagi dalil-dalil yang memang merujuk kepada kebaikan dan keburukan adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan di antaranya bukan hanya kewajiban, tapi siapapun yang melakukan kebaikan ataupun keburukan semuanya tercatat. Tidak ada kebaikan satupun yang luput dari catatan. Dan maknanya untuk apa? Atau kalau dibilang gunanya untuk apa? Untuk perbekalan kita nanti. Baik itu perbekalan nanti ya di dunia masih ya, karena memang tercatat baik, ada amal-amal baik yang memang Allah balas secara langsung di dunia, plus di akhirat ya. Jadi di dunia masih dikasih sama Allah, ditambahin, dibonusin sama Allah di dunianya. Di akhirat udah jelas itu target utama, makanya hidup kita bekal untuk akhirat. Keburukan pun sama, ada keburukan yang kontan langsung di dunia plus di akhirat. Nah, ini kita harus paham. Kalau dibahas, kalau jelaskan secara panjang, memang hadis ini sangat luar biasa. Makanya dikatakan waman hamma bihasanatin tsumma bayyana. Lalu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, waman hamma bihasanatin barang siapa orang yang berkeinginan, hamma, berpikirlah ingin melakukan kebaikan. Biasanya apa sih? Kalau bahasa kita nih biasanya niat pengen ngelakuin sesuatu gitu. Niat ngelakuin sesuatu. Makanya kan kalau dibilang faman hamma. Makanya di sini kalimatnya hamma. Yang pertama hammun, azmun, niyatun. Ya kan? Ini tiga-tiganya termasuk di kategori qasdun. Qasdun itu ada tujuan. Hammun ya, azmun, gosdun. Niyatun itu tertinggi, hammun terlemah, azmun tengah-tengah. Nah, itu makanya fokus. Di sini kalimat faman hamma bihasanatin, barang siapa yang berkeinginan hendak melakukan kebaikan. Ibaratnya luar biasa, ibarat yang terringan, ibarat yang terlemah dalam arti keinginan ya. Niat yang terlemah itu hammun ya. Azmun yang kedua ya, azmun itu 50-50, dia ada keinginannya lebih kuat. Kalau niat, keinginannya berangkat dengan dilakukan. Yang namanya niat itu berangkat langsung. Makanya qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Kalau niat praknaya gitu, dilakukan juga niat. Salat ya udah, Allah ketika itu juga dia salat. Umroh, haji, apapun itu niat langsung prak. Ketika dilakukan bareng itu namanya niat. Tapi kalau belum dilakukan ada dua. Entahkah jauh, kapan tahu dilakukannya, hammun. Bakal dekat bentar-bentar lagi, azm. Namanya 50-50, ini memang udah kuat niatnya. Sama-sama kalau bahasanya Indonesianya ya niat lah. Kalau di bahasa Indonesia kan niat juga. Cuman kata karakternya lah ya.
karakter kekuatannya itu, kekuatan hammun itu baru wacana lah kalau bahasanya, ya kan? Wacananya itu hammun. Apa namanya? Keduanya azmun. Apa artinya? Ya semuanya orang Indonesia mengerti ini. Orang baru wacana, ini bahasa begitu. Orang baru wacana, baru punya pengen, ingin melakukan kebaikan, falam ya'malha, maka orang tersebut ternyata belum melakukannya. Kalau dibilang, karena artinya sederhana. Falam ya'mal, dan orang itu nggak ngelakuin, belum ngelakuin, atau bahkan falam nggak ngelakuin. Mungkin ngelakuin, tapi lam ya'malha, tidak melakukannya. Katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Katabahallahu hasanatan kamilatan. Tetap coba lihat, bayangin, Allah akan catat indahu, ya, di sisi Allah, hasanatan kamilatan, atau indahu indaman, ya. Katabahallahu indahu, maka akan Allah catatkan indahu, dari sisi, atau maksudnya di kitabnya, atau kalau dibilang di catatan amalnya orang tersebut, hasanatan kamilah, catatan kebaikan sempurna, nggak ada notisnya. Misalkan niat untuk melakukan haji atau melakukan umrah, pengen, kan di kalimat faman hamma bihasanatin. Makanya kalau contohnya haji, yang kayak orang-orang pas lagi ditanya haji, ente pengen haji, aneh enggak mungkin haji. Jawabannya udah pesimis saya duluan. Niat aja dulu, wacana aja dulu. Pengen haji, belum bisa, enggak bisa, bahkan Allah sudah catat kepala. Sesuai dengan hadis ini, hadisnya sahih. Ingat, kita harus ada keinginan dulu. Makanya karena udah niat pun, udah kepengen pun, katabahallahu indahu hasanatan kamilatan, Allah catat dengan kebaikan sempurna, seakan-akan kita sudah melakukannya dengan sempurna. Tapi jangan setiap hari pengen aja. Ntar kecatatnya pas waktu tahun ini nggak ngelakuin, kecatat haji 1 kali. Jadi setiap tahun bisa haji, tapi catatan doang, niat doang, pergi belum. Jangan segala ntar pakai anak udah haji berkali-kali. Setiap tahun haji di mana? Ya udah niat. Jadi nggak perlu haji, nggak bisa. Nggak bisa. Secara amalan, catatan pahala ada, tapi secara kewajiban gugur tidak. Paham? Kewajiban tetap ada selama dia mampu, nantinya dia masih punya kewajiban untuk melakukan itu. Sholat sama, kan? Wah tuh sholat oke. Sampai lewat kagak. Pahala oke, tercatat. Dalam artian pahala udah niat pengen sholat. Tapi dia diemin sampai kagak sholat, jadi dosa ada tuh. Paham? Ketika lepas waktu sholat. Jadi jangan ngomong udah sholat, kapan niat, niatnya udah cukup, kagak gitu, ya. Nah ini yang tadi yang kagak ngelakuin. Kalau yang tadi, yang ini loh masih luas lagi, tapi kita singkatnya begini. Wa in hamma biha fa'amilaha, katanya. Mana tadi? Iya. Fa in hamma biha, dan apabila orang tuh ada keinginan ngelakuin, kalau orang tersebut ada keinginan ngelakuin, fa'amilah, barang siapa yang bertujuan berwacana nih, belum niat, udah benar-benar kuat kalau niat, fa'amilah, baik itu di hamun, ini hamun, azmun ataupun niatun, fa'amilah, diamalkan, katabahallahu indahu asyrah hasanatin, maka Allah akan catat itu amalan yang dia ingin dikerjakan 10 kali lipat. 10 kali lipat dikerjain. Ini berlaku untuk amalan apaan aja, apapun amalannya. Bahkan bukan cuma 10 kali lipat, ila sab'ami'ati di'fin ila ad'afin katsiratin. Bahkan dilipat gandakan, ya.
ditulis berkali-kali di catatan amalnya, di perbekalan untuk akhirat atau bonus-bonus duniawinya dan lain sebagainya, itu sampai 700 kali lipat atau bahkan lebih dari 700 kali lipat. Bahkan kalau dilipat kalikan dari sebelumnya dengan 700, berarti apa? Berapa? Ya, 10 kali 700 sudah tuh. Ya, 10 kali 700 tidak ada afun kafir. 700 kali 10 berapa? 7.000 kali lipat. Bayang. Diukurnya bagaimana? Ini dibahas lagi. Sebenarnya harusnya dibahas lagi. Tapi singkat-singkat aja. Diukurnya dari mana? Dari tingkat ketulusan, keikhlasan, kesiapan, rasa, kehadiran, kekhusyuan, ketakziman. Itu semua kemurniannya betul-betul lillahi ta'ala atau ada niat lain dan lain. Nah, itu menjadi yang kalau dibilang udah niat, pengen, tulus nggak tulus, tetap 10 kali lipat. Tapi nanti diukur, kalau dibilang diukur, dilihatnya untuk dilipat gandakan dengan ini, itu dengan syarat dan ketentuan berlaku, bisa 700 kali, atau bahkan 7.000, atau bahkan lebih, atau bahkan itu. Dahsyat nggak?